Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga nikmat ilmu. Kita memujinya atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Serta kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Ayo ikhwah, pada kesempatan yang mulia ini kita berkumpul untuk membahas sebuah tema yang sangat amat penting di dalam kehidupan beragama kita, yaitu silsilah keilmuan Nahdlatul Ulama yang terhubung langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini bukan hanya relevan bagi warga NU saja, tetapi juga bagi seluruh umat Islam, karena ia menyentuh inti ajaran Islam yang kita anut dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami silsilah keilmuan ini, kita tidak hanya lebih dekat kepada warisan intelektual para ulama, tetapi juga semakin memahami bagaimana Islam yang kita pelajari ini dan kita amalkan dan kita perjuangkan hingga detik-detik ini. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai silsilah keilmuan Nahdlatul Ulama, marilah kita merenungkan kembali betapa besarnya kedudukan ilmu di dalam Islam. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya ilmu dan orang-orang yang berilmu. Salah satu ayat yang sangat terkenal adalah Faqur Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Taha ayat 114. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita miliki semakin bertambah, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Tanpa ilmu, tentunya kita tidak akan pernah mampu memahami agama ini dengan baik, apalagi mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menggarisbawahi bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, bukan sekedar anjuran. Maka setiap muslim sudah pasti dituntut untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang sifatnya duniawi, agar dapat menjalani kehidupan dengan benar dan berperan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sanad adalah jalur atau rantai penyampaian ilmu dari satu guru ke guru berikutnya hingga kepada sumber pertama, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad sangat penting di dalam Islam karena ia menjamin bahwa ilmu yang diterima adalah ilmu yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, sanad tidak hanya menghubungkan kita dengan para ulama besar, tetapi juga menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber utama dari ilmu kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, sanad keilmuan adalah warisan besar yang harus kita jaga dan kita lestarikan sebagai seorang umat Islam, khususnya oleh warga Nahdliyin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, Inna sanad hijabun lit-ta'ah. Sesungguhnya sanad adalah pelindung bagi amal perbuatan. Sanad memastikan bahwa ilmu yang kita peroleh tidak keluar dari ajaran yang benar. Tanpa sanad kita tidak akan dapat memastikan kebenaran suatu ilmu ataupun ajaran yang diterima. Dengan sanad keilmuan yang jelas, kita tentu mengetahui bahwa ilmu yang kita pelajari bukanlah ilmu yang sembarangan, tetapi ilmu yang telah disampaikan
dari generasi ke generasi secara sahih dan terjaga. Dalam hal ini kita bagian daripada tradisi keilmuan NU. Tidak hanya menjadi penerima ilmu saja, tetapi juga menjadi penerus daripada warisan intelektual yang sangat amat mulia ini. Silsilah keilmuan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sangatlah panjang dan terhubung langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satu contoh nyata adalah silsilah yang dimiliki oleh pendiri NU, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki sanad keilmuan yang sangat kuat dan terhubung langsung dengan para ulama terdahulu yang sangat dihormati. Ayul ikhwah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana yang telah diterangkan oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj, mantan ketua PBNU, bahwasanya sanad keilmuan yang ada di dalam Nahdlatul Ulama berawal daripada Ki Haji Hashim Asy'ari yang kemudian diteruskan melalui ulama-ulama besar seperti Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan masih banyak lagi. Sanad ini kemudian terus berlanjut kepada para ulama lainnya hingga akhirnya sampai kepada Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, seorang tokoh besar di dalam sejarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendapatkan ilmu langsung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang tentu saja Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan dan menerima langsung ilmu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kenapa sanad keilmuan itu menjadi sangat amat penting, ayol ikhwah? Karena sanad adalah penjamin bahwa apa yang kita pelajari adalah ilmu yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka ilmu yang datang dari Rasulullah SAW adalah ilmu yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Inilah yang membedakan ilmu yang diteruskan melalui sanad yang jelas dengan ilmu yang tidak memiliki sumber yang dapat dipercaya. Ya, ini sangat beda sekali. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa sanad, maka ia seperti seorang yang berjalan di jalan yang salah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sanad memberikan kita petunjuk yang benar sehingga kita tidaklah tersesat di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk menjaga dan meneruskan sanad keilmuan kita kepada generasi mendatang. Kita tidak hanya menjadi penerima ilmu saja, tetapi juga menjadi bagian daripada rantai sanad yang sangat mulia ini. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keilmuan di dalam Islam tidak hanya terhenti ataupun terbatas pada pemahaman teori ataupun pengetahuan saja, tetapi juga pada pengamalan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu tanpa amal adalah sesuatu yang sia-sia, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Oleh karena itu ayol ikhwah, para ulama NU mengajarkan kita bahwa ilmu yang diajarkan kepada kita tidak hanya untuk dipahami saja, tetapi juga untuk diamalkan, dan ilmu yang diteruskan melalui sanad keilmuan yang jelas adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, menjalin ukhuwah Islamiyah, dan selalu menjaga keseimbangan antara hidup di dunia dan juga akhirat. Sebagai warga NU, kita memiliki tanggung jawab yang amat besar untuk menjaga warisan keilmuan ini. Kita bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai penjaga dan penerus tradisi keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama kita. Salah satu cara kita menjaga warisan ini adalah dengan terus belajar, mengamalkan ilmu yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan yang terpenting lagi yaitu mengajarkan ilmu ini kepada generasi berikut kita. Sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, al-ilmu yu'khadhu an ahli ilmi la anil ahwa. Ilmu itu diperoleh dari para ahli ilmu, bukan diperoleh daripada ahli hawa nafsu. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa di dalam menuntut ilmu kita harus mendahulukan guru atau ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan juga sahih, bukan mengikuti ajaran yang hanya berdasarkan pendapat pribadi ataupun sesuai dengan hawa nafsunya saja. Sanad yang jelas dan sahih yang inilah yang akan menjaga kita daripada kesesatan dan kebingungan, serta memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, selain menjaga dan meneruskan sanad keilmuan, tidak kalah penting adalah bagi kita bagaimana kita mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Ilmu yang telah kita pelajari haruslah tercermin di dalam perilaku kita sehari-hari, sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul, man lam yata'allam fi ayyami fi kulli sanah fala yahtaj fi dinih fi akhiratih. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu pada setiap tahunnya, maka ia tidak akan memiliki hujjah di dalam agamanya pada hari kiamat kelak. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menekankan bahwa ilmu yang kita peroleh haruslah diterapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya cukup tahu teori tentang agama, tetapi juga kita mengamalkan ilmu tersebut di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam beribadah, bermuamalah, maupun berakhlakul karimah dengan sesama manusia lainnya. Nah, sebagai warga Nahdlatul Ulama yang senantiasa menjaga tradisi keilmuan pesantren, kita diajarkan untuk tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Para kiai dan para ulama kita adalah teladan di dalam hal ini. Mereka bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa cara mengamalkan ilmu tersebut yaitu dengan penuh ketulusan dan juga keikhlasan diri. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa, Madura ataupun sekitarnya, memegang peran penting di dalam menjaga dan melestarikan sanad keilmuan Nahdlatul Ulama. Pesantren adalah tempat di mana ilmu agama dipelajari dan juga diamalkan. Tempat di mana para santri dibimbing oleh ulama-ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan juga terhubung langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pengasuh pesantren ataupun kiai memiliki tanggung jawab besar di dalam mendidik para santri agar mereka tidak hanya memahami ilmu, tetapi juga mengamalkan dan menyebarkannya kepada umat Islam di masyarakat. Pesantren-pesantren seperti Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, ataupun Pondok Pesantren Sidogiri, dan banyak lagi pesantren-pesantren lainnya telah menjadi pusat keilmuan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tetapi juga menjaga tradisi keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati siapa saja yang dia kehendaki. Dan pondok-pondok pesantren adalah tempat di mana ilmu itu menjadi cahaya yang menerangi hati santri, membimbing mereka untuk menjalani kehidupan dengan landasan agama yang kuat dan juga benar. Pesantren juga kiranya menjadi tempat di mana sanad keilmuan yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW dapat terus hidup dan juga berkembang. Sebagai warga NU, kita harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga dan meneruskan warisan keilmuan ini. Sanad keilmuan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama
adalah salah satu kekayaan intelektual terbesar di dalam sejarah Islam. Sanad ini memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang sahih, terjaga dan pastinya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tidak menjaga sanad keilmuan ini, maka kita akan kehilangan arah di dalam memahami agama ini. Tanpa sanad, ilmu yang kita pelajari bisa jadi terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada sanad yang jelas yang menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Beliau berkata, "Man ta'allama 'ilman la yu'thiruhu fi 'amalihi wala fi qalbi fa innama yata'allamu 'ilman ghayra nafi' lah." Barang siapa yang menuntut ilmu tetapi tidak mengamalkannya di dalam kehidupannya, maka ia telah mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Imam Nawawi mengingatkan kita bahwa ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk umat Islam secara keseluruhan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita renungkan kembali betapa besarnya amanah yang kita emban sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kita tidak hanya sebagai penerima ilmu saja, tetapi juga sebagai penjaga dan juga penerus warisan keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama kita terdahulu. Marilah kita terus menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang terakhir adalah menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua untuk terus berada di jalan yang benar, yaitu dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan juga mengamalkan ilmu tersebut dengan ikhlas dan menjaga warisan ilmu tersebut untuk generasi yang akan datang. Akhirul kalam, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para penyimak video ini yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.